Jika kita tidak pernah mempelajari masa lalu, maka bersiaplah hidup kita hanyalah berjalan, bukanlah mengukir perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang ngerasain kayak Bun Ai, makin akhir tahun tuh kayaknya makin males atau bahkan makin semangat nih. Kayak ngerasain nanti deh mulai semangat lagi di awal tahun, ada gak sih yang kayak gitu? Bun Ai lagi ngerasain ya di fase-fase kayak males banget. Ya semoga itu bisa diatasi dengan baik karena jujur kadang-kadang kalau udah sehari, 2 hari, 3 hari males tuh kesananya ngebangun energi untuk lebih produktif lagi agak susah teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau udah akhir-akhir tahun kayak gini, Bunda suka ngeliat album-album lagi yang dulu-dulu atau bahkan 1 tahun lalu sehingga Bunda kayak punya semangat. Oh, ternyata udah bisa loh sampai titik ini. Padahal dulu nggak nyangka nih bisa di titik ini, ternyata bisa juga ya. Nah, itu bikin Bunda semakin semangat lagi. Nah, gimana nih untuk 2024? Udah punya rencana apa? Udah nyusun rencana atau bahkan kayak nanti aja deh Bun Ai nunggu kenaikan gaji, nanti aja deh Bun Ai nunggu bonus, atau nanti aja deh Bun Ai nunggu akhir tahun. Nah, jangan nunggu deh. Kalau menurut Bun Ai bikin dari sekarang. Alhamdulillah untuk budgeting 2024 juga Bun Ai udah beres, target. Aduh aduh. Ini kayaknya harus kursus belibet ya. Karena Bun Ai tuh sering banget belibet ya, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk 2023 ini jujur setelah pindah rumah itu pasti butuh adaptasi dengan keuangan. Ada yang sama gak sih kalau habis pindahan rumah tuh kayak keuangannya gak bisa stabil seperti dulu. Tapi gak apa-apa, kita jangan jadi manusia serakah. Allah kasih kita kenikmatan yang satu dan kita harus sabar dulu untuk menunggu kenikmatan Allah berikutnya. Nah, 2023 untuk celengan itu Bun Ai cuma punya satu saving aja di metode amplop. Bunai jujur setelah pindahan hampir sekitar setahun setengah nyaris 2 tahun nanti itu adaptasinya belum stabil banget sih teman-teman. Kayak banyak pengeluaran-pengeluaran yang tadinya waktu tinggal belum di perumahan itu nggak keluar dan sekarang harus keluar. Tapi nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya kembali lagi jangan menjadikan uang itu tuan kita, tapi kita tetap harus berusaha ya supaya uang itu menjadi jembatan kita untuk meraih pahala jauh lebih banyak lagi. Oke, sebelum kita mulai materi di hari ini, kira-kira apa kabar dulu di awal Desember? Wow, nggak kerasa nih. Berarti sekitar 31 hari atau 30 hari lagi kita mau ganti tahun di 2024. Aminkan sama-sama yuk di kolom komentar. Semoga 2024 kita jauh lebih berkah, jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang, jauh lebih rezekinya berlimpah, dan kita senantiasa bisa berproduktif baik mental dan juga materi. Amin amin ya robbal alamin. Buat kamu yang selalu setia nonton channel Keluarga Bun Ai, semoga apa yang Bun Ai sharing itu bermanfaat. Dan jika berkenan boleh bantu channel ini supaya jauh lebih berkembang dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Yang belum temenan lewat Instagram nih, boleh juga ya untuk follow IG keluarga_Bun Ai. Oke, jadi langkah-langkah apa nih yang Bun Ai pakai untuk nyusun strategi di 2024 atau target 2024? Nah, yang pertama itu Bun Ai nulisin jumlah hutang. Apakah Bun Ai nggak punya hutang? Punya. Jujur punya, tapi nggak punya hutang riba, alhamdulillah. Jadi waktu pas pindahan itu Bun Ai ngutang uang pendidikan anak-anak yang qadarullah sampai sekarang tuh masih terseok-seok untuk memulihkannya. Tapi nggak apa-apa, Bun Ai menikmati semua prosesnya. Karena kita tuh nggak pernah tahu di titik ikhlas mana ya Allah langsung ngucurin rezekinya secara deras. Pokoknya positive thinking aja, bener nggak sih teman-teman? Oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa punya hutang, ayo mulai tuliskan jumlah hutangnya. Jangan stres, ingat seberapapun segunung apapun jumlah hutang kamu tidak lebih berharga dari usia yang Allah masih percayakan, tidak lebih berharga dari kesehatan yang masih Allah titipkan. Selalu ingat kayak gitu ya. Untuk menyemangati teman-teman yang masih memiliki hutang yang banyak, wabil khusus untuk hutang riba atau pinjol, teman-teman boleh langsung gabung nih di grupnya Bun Ai. Insya Allah kita akan bahas tuntas strategi untuk bebas riba dan pinjol di tahun 2024.
Oke, selanjutnya adalah di sini teman-teman ngurutin dulu sesuai resiko ya. Misalnya punya hutangnya ada di bank, di pinjol, koperasi, teman, rekan, atau misalnya di KTA, itu nanti kita urutin dulu sesuai dengan resikonya masing-masing. Nah, yang kedua adalah menuliskan jumlah kebutuhan angka secara real. Misalnya aku sebulan tuh ternyata butuh uang 1 juta buat makan, butuh uang 2 juta buat makan, buat bekal anak-anak berapa, buat jajannya berapa, buat listrik berapa. Oke, jangan bingung, mulai dari apa? Dari kewajiban. Teman-teman tulisin dulu, cicilan berapa, tagihan berapa, iurannya berapa. Lanjut kita next step, ke mana? Ke kebutuhan. Tulis dulu angka yang dibutuhin, jangan takut. Kalau nulis saja takut, gimana teman-teman mau ngusahain? Wah, ini kegedean ya. Tulis angka seril mungkin yang teman-teman pelajari dari budgeting 1 tahun yang lalu. Oh, ternyata aku uang sayuran 250.000 itu nggak cukup, nggak ke cover kalau sama cemilan, nggak ke cover kalau sama bekalnya anak-anak. Tulis angka realnya ya teman-teman. Aduh, ini mohon maaf banget ya, suara Bunda agak-agak mindeng, terus nafasnya kayak agak engos. Gak tahu kenapa, ini akhir tahun, musim hujan juga kali ya. Atau mungkin imunnya Bun Ay yang memang agak kurang bagus. Bunda sering banget sariawan lah, pilek, batuk. Nah, ini Bunda lagi agak-agak pilek ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa? Dana tak terduga. Pelajari. Pokoknya budgeting 1 tahun lalu itu dibuka untuk membuat target di 2024. Karena budgeting itu bukan mantan yang udah selesai nggak boleh dibuka lagi. Budgeting itu adalah ilmu yang memang harus kita kembangkan, harus kita pelajari. Sehingga kita tuh akan, ini pengalaman Bun Ayah, dimana sorry banget Bunda gak ada maksud apa-apa. Dimana ketika kita punya target setiap bulan, contoh Bunda pribadi kan income-nya gak tetap naik turun. Tapi ketika Bunda punya target sebulan harus punya penghasilan sekian, itu gak tahu kenapa Bunda ngerasa Allah selalu aja nyimbangin loh teman-teman. Maksudnya gimana nanti kita bahas ya di poin selanjutnya. Oke, setelah itu teman-teman juga harus tentuin gaya hidup yang diinginkan. Gak usah disama-samain. Kok dia bisa ya hidup 2 juta itu cukup, kok aku gak bisa-bisa. Mungkin gaya hidupnya itu berbeda. Sorry ya, Bun Ai bilang gaya hidup itu orang punya stylenya masing-masing. Yang gak boleh itu adalah bergaya dalam hidup. Jadi sah-sah aja ketika teman-teman memilih untuk kayak gaya hidup, contoh ada orang tua yang pokoknya harus bekal dari rumah, itu kan gaya hidupnya. Meskipun lebih mahal tapi dia puas dengan membawakan anak bekal di rumah ketimbang harus jajan di luar dan sakit, itu adalah gaya hidup. Oh sorry gak bisa, anak aku harus nyusu. Nah itu berarti menentukan gaya hidup kita. Tapi kalau bergaya dalam hidup, kita tuh bergaya aja gak ngerti kemampuan. Oke, kapan-kapan kita bahas full di satu video tentang si gaya hidup ini yang sering digadang-gadang membuat orang gak bisa nabung. Padahal gaya hidup itu memang harus ada. Rasulullah pun punya stylenya, punya gaya hidup. Oke, selanjutnya mencatat seluruh kebutuhan tahunan. Dimana teman-teman harus tahu dulu pajak-pajak, biaya tahunan, biaya servis besar, itu biasanya Bun Ai tulis. Nah, Bun Ai juga nambahin. Target 1 tahun mau nabung apa aja sih? Contoh. Kalau dari income tetap di tahun sekarang Bun Ai nggak bisa nabung untuk pendidikan, berarti Bun Ai coba masukkan itu ke kebutuhan tahunan. Sehingga nanti kalau Bun Ai punya income itu bisa masuk ke target berikutnya. Wah, kayaknya seru banget ya kalau ngebahasin si target ini. Oke, selanjutnya adalah yang Bun Ai lakukan menjumlahkan pendapatan tetap kita kurangi sama kewajiban dan keinginan. Jangan takut, tulis sereal mungkin, sebijaksana mungkin ya. Bukan takut tapi juga nggak jadi kayak tiba-tiba lebay ya. Misalnya contoh, oh aku ternyata 2 juta cukup tapi kita pengennya 4 juta, itu terlalu lebay buat Bun Ai. Nah kita tulis nih, contoh aja ya, pendapatan tetapnya 8 juta. Tapi untuk memenuhi kewajiban plus keinginan 3 poin ini kita butuh 12 juta. Oke, berarti kita akan tahu nih bahwa kita itu minus 4 juta untuk kebutuhan di 2024 dengan keinginan juga pastinya. Tapi sampai menit ini kira-kira penjelasan Bun Ai kecepatan gak? Atau ada yang mau ditanyain dulu ya? Boleh tulis di kolom komentar. Sambil Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk yang selalu setia mendukung channel Keluarga Bun Ai. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video-video terbaru. Oke, kembali lagi ke menentukan langkah. Ini yang Bun Ai lakukan. Jadi ketika Bun Ai tahu nih, oh ternyata
dari income tetap aku minus 4 juta rupiah. Maka langkah yang kita pilih itu ada dua. Bisa mengurangi gaya hidup kita dengan mempelajari dari tahun sebelumnya. Oh ternyata aku kebanyakan jajan nih. Berarti harus aku kurangin. Nah atau kita mau menambah arus pendapatan. Ini yang mau Bun sharing sama teman-teman. Dimana ketika kita sudah biasa memiliki target dan kita sebut itu sebagai income kita masukkan terus ke alam bawah sadar bahwa itu semuanya mudah. Gak tahu kenapa Bunda ngerasa Allah kayak stabilin aja. Jujur kayak bulan November kemarin Bunda cuma upload kayak November atau Oktober ya? Kayaknya Oktober deh. Yang kayaknya pas dihitung-hitung sebulan tuh cuma ngupload 10 kali. Dan pastinya gak gajian kan. Tapi alhamdulillah Allah tuh kayak stabil. Tiba-tiba jadi MC, tiba-tiba jadi pembicara, tiba-tiba nanti ada yang bisa konsultasi atau bikinin materi. Nah itu jadi kayak Bunda ngerasa wah alhamdulillah ya stabil. Atau di bulan-bulan sebelumnya ketika view Bun Ai mungkin di YouTube orang lagi banyak kerjaan atau mungkin bosan atau mungkin Bun Ai juga kurang upgrade skill, dan itu yang kita pelajari. View-nya sehingga turun gitu ya. Nah Bunda ngerasain tuh tiba-tiba ada endorsement-nya atau Shopee affiliate-nya naik atau SMC-nya naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau SMC-nya mungkin lagi kurang stabil, tiba-tiba view YouTube naik. Jadi fungsinya kita punya target dan kita masukkan target itu ke alam bawah sadar, itu seperti kita mentransfer energi yang mungkin secara nggak sadar itu menjadi doa yang kita harapkan. Setiap pekerjaan kita berharap bernilai sekian untuk Allah lebihkan. Jangan selalu bilang Allah cukupkan ya. Bilang kalau bisa mintanya lebih. Buat apa? Buat ibadah. Ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa dengan mencatat dulu nih peluang income dan membuat target dari peluang income tersebut dengan metode SMART. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas full satu video bagaimana menentukan target dengan metode SMART. Kadang-kadang orang yang belum berhasil nabung 2 juta terus nulis cita-citanya pengen punya tabungan 200 juta. Ketika ditanya bagaimana nih untuk nyampe ke 200 juta? Ya nggak tahu, bismillah aja. Ingat ya, bismillah itu memiliki rencana dan memiliki semangat untuk mengaktualisasikannya. Bukan bismillah itu pasrah, nyerah, berharap tiba-tiba datang ya wah. Itu akan jauh teman-teman. Nah itu ya, jadi cara Bunda untuk nyusun strategi atau target di 2024 seperti ini. Untuk SMC pun kelas selama 1 tahun alhamdulillah sudah rampung Bun Ai buat di 2024. Jadi teman-teman yang mau bergabung bisa langsung klik tautan di deskripsi box untuk gabung sama grupnya. Untuk dekat-dekat ini kita ada kelas gratis strategi cerdas untuk bebas pinjol dan riba. Oke, jadi itu aja bisa Bunda sharing hari ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Semoga apa yang Bunda sharing bisa menyemangati lagi teman-teman untuk mencapai apa yang masih tertunda. Jadi sampai sini dulu untuk video Bun Ai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.